Sebenarnya proses pembusukan itu satu idiom ilmu sosial. Dasar alamiahnya adalah semua makhluk itu ada usianya. Setiap peristiwa ada usianya, setiap gejala ada usianya, setiap sebaran informasi juga ada usianya, idealisme juga ada usianya. Artinya kalau menurut Allah hidup itu ada siangnya, ada malamnya. Jadi kalau laron itu beberapa jam, ada yang beberapa menit ya. Kalau macan bisa seumur manusia misalnya gitu ya. Nah, gejala sosial juga begitu. Jadi orang sekarang terjadi tiga hal. Satu, penyempitan, pendangkalan, penciutan. Enggak, sempit sama ciut sama. Pencekaan, enggak ada bahasa Indonesia cekak. Jadi uang mikirnya cekak. Cekak. Straight nyutok. Bahkan menyusun kalimat pakai koma udah enggak bisa. Kalau kita kasih kalimat panjang, wis gak iso nututi, koma terus kalimatnya koma meneh gak iso nututi. Jadi iso niki tiga kata satu kalimat. Orang sekarang sudah seperti itu. Nah, itu berarti usianya makin pendek. Jadi misalnya sekarang ada radikalisme. Menurut saya itu kan contoh dari bagaimana Islam atau nilai disempitkan, dicekakkan dan didangkalkan. Dan secara alamiah Mas, tidak ada makhluk yang kerasan dalam kesempitan, yang kerasan dalam kecekaan dan kerasan dalam kedangkalan. Ya, maka saya tidak percaya bahwa itu akan menjadi mainstream. Ada yang ekstrim, ada yang radikal, ada yang memang ngamuan, kalap, ada. Tapi itu gejala sesaat menurut saya. Itu. Jadi, nah, pembusukan lain masalah. Pembusukan itu satu proses panjang di mana, jadi kan misalnya bedanya kebudayaan sama peradaban. Kalau kebudayaan itu kreativitas manusia yang punya kecenderungan, punya karakter tertentu, punya pola tertentu. Kalau ini berlangsung lama, namanya peradaban. Gitu Mas. Jadi misalnya orang Jawa nek mari mangan sendoke karo garbune ditutup, itu peradaban karena wis gak usah eling, wis mesti ngono iku. Itu berarti sudah peradaban. Nah, orang Jawa, orang Indonesia itu punya peradaban yang sangat bersejarah, sangat lama zamannya. Sehingga mereka itu juga tidak gampang busuk sebenarnya. Jadi teori pembusukan itu hanya terjadi pada bangsa-bangsa atau komunitas-komunitas yang terlalu intelektual. Gitu. Kalau untuk orang Jawa, terutama orang Jawa Nyun Sewu, ini bukan saya Jawa sentris, atau bangsa Indonesia. Kalau untuk bangsa Nusantara, Anda tunggu sampai kapanpun tidak busuk-busuk. Zaman Bung Karno kita merasa ini sebentar lagi busuk, ini akan hancur. Tidak juga. Ganti Orde Baru 32 tahun, ya tidak busuk juga. Ya tetap survive, karena daya survive bangsa Indonesia nomor 1 di dunia. Terus ini reformasi palsu sejak tahun 98 sampai sekarang 21 tahun. Mestinya udah busuk kemarin-kemarin, tapi tidak busuk juga. Kenapa? Karena daya adaptasi bangsa Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi kalau andaikan ada waktu panjang gini, jadi sekarang ini negara Indonesia ini negaranya lemah, rakyatnya kuat. Besok mudah-mudahan kalau ada pemimpin yang baik, rakyat kuat, negara kuat. Tapi jangan lupa besoknya lagi negara kuat, rakyat lemah. Setelah itu rakyat lemah, negara lemah. Terus nanti akan sampai ke negara lemah, rakyat kuat. Jadi orang Indonesia itu sangat kuat, maka tidak berontak. Kalau Anda tuh gampang sakit, Mas, dipecet dedek bengok. Tapi nek tahan sakit, gak bengok-bengok kan. Artinya orang yang berevolusi, orang yang berontak adalah orang yang daya survive-nya rendah. Gitu kan, orang yang tidak tahan sakit. Nah, bangsa Indonesia tidak busuk-busuk, Mas. Bahkan kalau saya ngomong agak negatif ya apa oleh busuk? Wong menungso gini iso dadi belatung kok, Mas. Iso dadi set. Set itu hidupnya justru dalam kebusukan. Bahkan nek wis ana batang metu sete. Jadi kita itu dalam hal tertentu sampai batas tertentu kita itu sudah wis iso koyo set. Keadaan susah kayak apapun kita survive. Menderita kayak apapun kita tertawa. Barang mundak ditantang. Endi jare bensin mundak gak mundak-mundak iki. Nang wis kono. Endi jare rokok iki sak ler 50. Ndane enake rasane. Wong 10.000 enak koyo ngono, ndane nek 50.000 lak enak ngono rasane. Kita tuh punya teknologi batin yang luar biasa untuk mengatasi penderitaan. Satu contoh kecil Mas ya, kita punya mupus, kita punya ngalah, kita punya mupus itu artinya menganggap tidak ada. Di luar negeri tidak ada Mas.
Kalau tidak bisa mupus ngamuk. Di luar negeri tidak ada ngamuk. Maka kata amuk menjadi bahasa Inggris dari bahasa Jawa. Kalap, kita kalap. Gitu ya. Sekarang ini nanti yang terjadi kalap-kalap aja mas. Nah, kalap itu sebentar mas. Deng-dengnak jenenge itu. Gendeng sesaat, temporary insanity. Jadi menurut saya teori pembusukan tidak tepat untuk Indonesia karena kita adalah jenis karakter bangsa yang berbeda dan manusia yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.